Hanya jiwa yang tenanglah yang bisa membuat kita terhubung kepada Allah. Dah aja. Karena kalau jiwanya nggak tenang, gimana kita mau terkoneksi sama Allah? Jadi konektivitas kepada Allah terjadi saat batinmu tenang. Dan yang menarik, batin itu jarang tenang. Sip ya? Berarti yang bisa membuat batinku tenang atau tidak siapa? Aku. Aku mau melatih ketenangan jiwa atau tidak? Aku 4 itu adalah jasad. Aku 5 merek tas boleh. Iya, merek itu kan aku 5. Sehingga ada orang yang dengan merek ngerasa dirinya berharga. Berarti aku 5-nya dikasih makan terus tuh. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, ibu-ibu, kalau kita mau menyatu dengan Allah, syarat mutlaknya cuma satu. Jiwanya dalam kondisi tenang. Dalam kondisi apa? Oke. Coba ya, kita kan mau muhasabah nih. Dalam 1 minggu belakangan ini, apa sih yang membuat batin ibu nggak tenang? Coba dirasa-rasa. Nggak usah diomongin, dirasain aja. Yang membuat nggak tenang, biasanya dia pop up terus. Aduh, diulang lagi. Coba dirasain. Apa dalam seminggu 2 minggu lah. Seminggu 2 minggu ini yang pop up si itu tuh muncul mulu gitu. Entah kecemasan A, kecemasan B. Karena itu pasti ada. Pasti ada. Itu banyak, tapi ada yang paling. Oke? Udah ngerasain? Sip. Rata-rata begitu ngerasain jadi nggak enak. Oke? Karena nggak enak, rata-rata dia yang muncul ditutup-tutupin, dianggap nggak ada. Gitu. Dan begitu dianggap nggak ada, ditutup-tutupin, jangan lupa sesuatu yang ditolak akan menguat. Itu mengganggu terus pasti. Oke? Berarti apapun yang terjadi pada gejolak jiwa kita, itu adalah PR kita untuk kita selesaikan, gitu Bu. Apapun yang nggak enak, yang nggak nyaman, itu adalah PR. Kalau itu nggak diselesaikan, mau beda tempat, mau beda circle, tetap itu pasti akan ada. Maka dia muncul, didesain untuk diselesaikan. Karena jangan lupa, contoh, ibu-ibu kalau ngelihat orang dengan kata-katanya yang membuat kita sakit hati, yang membuat sakit hati omongannya atau udah ada luka di dalamnya? Hah? Gini. Ada orang ngomong, kesel. Kira-kira kesel itu gara-gara omongan dia atau di sininya keselnya udah ada, yang mana? Udah ada, dia cuma ngingetin aja. Jadi sekarang balik, begitu ada orang ngeselin, bukan dia yang bikin ngeselin, kalimatnya gini, dia mengingatkan aku kalau aku masih kesal. Dia mengingatkan aku kalau aku masih julid. Dia mengingatkan aku kalau aku masih marah-marah. Dia mengingatkan aku, dia mengingatkan. Maka yang datang ke kita semuanya adalah pengingat. Oke Bu? Dan kalau si rasa itu belum diselesaikan, ibu mau ketemu siapapun gitu mulu aja udah. Dah. Cuma nanti beda casing, beda orang, tapi kejadiannya masalahnya itu mulu. Nggak jauh-jauh. Sampai ada orang, pokoknya gua nggak mau ini gini, tapi ininya nggak diberesin. Pindah lokasi, pindah negara, ketemu orang yang gitu lagi. Tidak akan ada tempat yang selamat kecuali menyelesaikan di dalam, titik Bu. Gak ada safe place kecuali ngeberesin yang di dalam. Oke?
Clear ya? Nah, jadi kalau kita mau bicara dalam konteks ini, hanya jiwa yang tenanglah yang bisa membuat kita terhubung kepada Allah. Udah aja. Karena kalau jiwanya nggak tenang, gimana kita mau terkoneksi sama Allah? Jadi konektivitas kepada Allah terjadi saat batinmu tenang. Dan yang menarik, batin itu jarang tenang. Sip ya? Berarti yang bisa membuat batinku tenang atau tidak siapa? Aku. Aku mau melatih ketenangan jiwa atau tidak? Sampai sini oke? Sip ya? Nah, kita mulai kenalan pelan-pelan. Jadi hari ini kita mau ngecek jiwanya masing-masing. Supaya tahu, oh jiwaku tuh ternyata banyak di sini, lukanya ini. Dan itu kadang-kadang dicuekin, Bu. Yang maaf ya, lukanya udah ada dari 30 tahun yang lalu belum diselesaiin sekarang. Digendong terus. Jadi lucu, pengen hidup bahagia, tapi yang digendong luka lama mulu gak diselesaiin gitu. Jadi dia seeking for happiness dengan gendongan-gendongan yang berat. Ya gak usah jauh-jauh lah. Kejadiannya udah 5 tahun yang lalu, ingat lagi, kesalnya sekarang. Ketemu sama di mall sama orang yang bete 5 tahun yang lalu, begitu ngeliat mukanya, alah, nah gitu Bu. Padahal 5 tahun yang lalu, masalahnya. Bisa gitu gak? Bisa. Itu memberatkan batin gak? Iya. Tapi gak sadar disimpan terus gitu. Kenapa? Ya dianya belum minta maaf sih tuh. Dianya belum minta maaf. Ya. Katanya pengen bahagia tapi banyak kategori gitu. Dia pengen happy. Tapi kategorinya banyak banget. Jadi sebenarnya Bu yang bikin gak happy siapa? Jangan kita, kalau kita ngajak-ngajak saya ya. Diri sendiri. Sampai sini dapat sesuatu nggak? Sip. Nah Bu, pengertian pemahaman perasaan, pemahaman itulah yang dibangkitkan waktu sholat sebenarnya. Makanya sholat itu penting banget. Tapi untuk yang ngerti sih. Kenapa? Kalau nggak ngerti, sholat cuman di aku 4 jasad, jiwanya nggak ikut sholat, namanya senam. Kita udah bahas tuh. Senam bagus, sehat kan, tapi mentalnya nggak terobati gitu. Sip ya? Kan maunya jiwanya sehat, badannya sehat. Dan kesehatan itu kuncinya di jiwa sih sebenarnya. Nenek moyang kita udah ngerti ini dari zaman kapan hari, Bu. Betul nggak? Buktinya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dia ngomong jiwanya dulu loh. Berarti mereka ngerti bahwa untuk membangun badan, yang diberesin apanya dulu? Nah, itu pendahulu-pendahulu. Cucu-cucunya pada sakit, nah gitu. Betul ya Bu ya? Bu, tapi mending kita sadar sakit jiwa loh Bu. Karena orang yang punya potensi sembuh dari sakit jiwa, kalau dia sadar kalau dirinya sakit jiwa. Yang bahaya tuh kalau I'm fine. Kamu ada apa-apa? No, I'm fine. Tapi fine-nya tuh lagi sakit jiwa gitu. Dan itu gak bisa disembuhin sama siapapun Bu. Orang yang tidak menyadari dirinya sakit jiwa, gak akan ada yang bisa nyembuhin. Sip ya? Makanya Bu, please jangan kasih nasihat sama orang yang gak nanya. Udah gitu aja. Serius Bu. Karena salah satu orang yang sakit jiwa, dia mengalami depresi. Dan tolong disadari, orang depresi paling gak suka dikasih wejangan. Makanya ibu-ibu maaf ya. Orang depresi tinggal di Indonesia menderita. Kenapa orang Indonesia senangnya nyeramahin orang mulu masalahnya? Nggak kenal aja diceramahin, coba kebayang nggak? Dapat ya? Clear ya? Karena gimana pun yang akan terjadi perubahan bukan dari kata-katanya, tapi dari kesadarannya gitu. Oke?
Dah. Ibu sampai sini oke? Dapat ya? Nah, sekarang saya mau membagi dulu. Allah itu kalau mau digampangin dalam bentuk bahasa, dia adalah maha energi. Maha apa? Energi. Bu, kita bisa ngapa-ngapain karena ada energi loh. Oke? Tapi Allah energi tidak terbatas, nyampe ke kita ada batasannya. Jadi ibu-ibu, please mengerti bahwa tiap bangun tidur, tidur itu ngecas, bangun tidur energinya 100% anggap. Itu juga kalau tidurnya bagus. Tidur nggak bagus, Bu maaf ya, hari ini orang tidur aja mikir, Bu. Iya loh, ngigo mikir, nggak tenang gitu. Makanya orang yang jiwanya nggak beres pasti susah tidur. Karena nggak tenang. Sip ya? Ibu pernah denger insomnia nggak? Itu datang dari ininya yang nggak tenang nih. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya. Coba direnungkan ini. Kalau kita adalah makhluk energi, berarti setiap apa yang kita lakukan memerlukan energi nggak? Sip, itu ingat baik-baik. Jadi ibu-ibu, please, begitu bangun pagi, ingat energi 100%. Dan tolong, lihat energi seperti ngelihat uang. Ya, uang paling gampang ya. Seperti ngelihat apa? Oke, kenapa? Kenapa? Ibu-ibu kalau ya semangat bener sih. Karena uang penyemangat. Ya bener sih. Tapi poin saya bukan masalah semangat bagus. Tapi gini. Ibu-ibu kalau punya uang tertentu, let's say 100 juta. Let's say. Ibu mau menginvestasikan uang ini, kira-kira mau menginvestasikan ke tempat yang menguntungkan atau merugikan? That's it. Jadi kira-kira ibu-ibu ini mau marah, pikir dulu nguntungin nggak? Kalau nggak usah investasi energi ke situ. Ingat uang nih. Nih kalau ngebuang ke situ marah, untung nggak gua gitu. Kira-kira nggak nguntungin, keep it. Kenapa? Kita punya finite. Finite itu terbatas. Nah sekarang bangun 100%, energinya banyak bocor, leaking. Yang nggak penting invest ya. Jadi jangan-jangan tiap hari kita invest energi ke tempat yang nggak menguntungkan. Betul nggak? Dan itu dilakukan tanpa sadar. Ibu tahu nggak hal yang paling membuat energi kita bocor? Apa? Kesel. Oke, apa lagi? Bukan, Bu. Energi bocor abis-abisan karena satu hal. Judgment, menilai. Dah, ini bocor nih. Maka orang yang banyak menilai cenderung banyak komplain. Iya. Panas, ya. Panas banget. Hujan, ya. Itu begitu komplain ngeluarin energi nggak? Nggak sadar. Ngelihat orang bajunya nggak matching, atasnya kuning, ya. Makanan asin keasinan dikit, iya. Coba hitung berapa banyak komplain dalam sehari. Itu yang ngebocorin energi tanpa sadar. Paham, Bu? Oke? Sekarang saya tanya, energi kita pakai banyak sadarnya, banyak nggak sadarnya? Berarti lagi sakit? Jadi wudhu keren nggak, Bu? Karena yang membuat jiwa kita terdistraksi itu datang dari apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan, apa yang aku posting dan langkah. Betul? Waktu wudhu dicek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. That's it. This is time untuk melakukan yang namanya ikro. Subuh ke zuhur dengar apa? Ya ampun, kebanyakan nonton Lambe Turah misalnya.
Gosip mulu. Dengerin gosip, ngejudge orang yang digosipin, draining energi nggak? Nggak sadar loh, Bu. Ngelihat apa? Ya ampun, banyak ngelihat hal buruk, ngelihat ini, ngelihat oke, denger tadi kurang filter, lihat kurang filter, mikirin loncat depan, loncat belakang, ngomong, ya udah aja. Ini semua check and recheck. Ya ampun, dari subuh ke zuhur, defisit energi 10% misalnya. Dicek gak tuh? Dicek. Keren gak wudhu, Bu? Keren banget loh. Untuk ngecek sampai siang energinya udah berapa persen gitu. Ibu-ibu maaf ya, kalau handphone tinggal 2% jam 12 siang, panik nggak? Kirain anak-anak muda aja yang masih muda ya, maaf. Panik nggak? Panik. Apa yang dilakukan? Betul? Bu, baterai handphone rusak bisa beli di ITC. Tapi baterai tubuh rusak mau diganti kemana? Iya, tidur juga belum tentu memperbaiki loh. Betul gak? Sehingga kita lupa loh untuk punya rasa ke dalam. Aku lagi ngerasain apa ya? Aku lagi feeling apa nih sekarang? Aku lagi pengen apa sih? Apa yang sejujurnya aku rasain detik ini? Jarang orang melakukan itu, Bu. Saking sibuknya. Berarti dia nggak ngecek parameter baterai, prosentase baterai di dalam dirinya. Itulah kenapa kerennya dalam tradisi Islam 5 kali kita disuruh ngecek. Berapa persen sih? Berapa persen sih? Betul nggak? Berarti inti dari ritual kalau kita nggak ngerti ini, semuanya nggak ada interkoneksi gitu. Oke, Bu? Sip. Ingat rumus ini, kemana kesadaran kita pergi, energi ngalir ke situ. Kemana air disiramkan, maka dia yang akan menumbuhkan itu. Contoh, ibu di taman ada bibit wortel, bibit semangka, bibit melon. Tiap hari yang dikasih air, bibit melon. Yang tumbuh yang mana? Dua-duanya nggak dikasih air. Oke? Berarti kalau di dalam diri kita ada marah, bahagia. Yang sering dikasih energi marahnya atau bahagianya? Berarti yang tumbuh apa? All the best, udah. Good luck. Bener gak? Tiap hari ngasih energi menyuburkan marah, tapi hidupnya pengen bahagia, gak bisa. Dan itu rata-rata kalau kita nggak sadar itu ngalirin energinya tuh jor-joran ke marah. Oke, Bu? Sip. Jadi sekarang kalau mau ngapa-ngapain ingat aku memerlukan energi untuk ini. 1, pikirin baik-baik, nguntungin atau enggak. Nah, diam sejenak untuk memikirkan nguntungin atau enggak. Dalam bahasa sholat namanya khusyuk. Itulah khusyuk dalam hidup gitu. Kita tidak kita tidak menghamburkan energi ke tempat yang enggak penting. Nah, sekarang ibu-ibu tinggal cek aja di dalam dirinya yang berbuah lebat apa? Rata-rata yang berbuah lebat, bencinya, marahnya, dendamnya, dengkinya, khawatirnya. Berbuah banget. Urusan di wilayah bahagia, wah, Bu, nggak ada buahnya. Urusan di wilayah memaafkan, wah, akarnya aja belum jadi. Baru ditanam. Dapat, Bu? Berarti apa yang kita kasih makan di dalam diri kita itu yang akan tumbuh. Makan di sini apa yang kita kasih energi dalam diri kita itulah yang akan tumbuh. Oke, Bu? Konsekuensi nggak ini? Maka jangan nyalahin siapa-siapa. Aku sekarang seperti ini akibat aku menginvestasikan energi ini seumur hidup di situ.
Oke? Berarti mulai perlu mengganti manajemen energinya nggak kira-kira? Nah, sok mulai besok ibu-ibu kira-kira tanaman-tanaman yang kering kerontang kasih air. Terutama tanaman bahagia, tenang, damai, sabar, menerima, kasih air supaya tumbuh. Yang ini udahlah, biarin dia gugur pelan-pelan. Oke? Duh, diam-diam gini ibu-ibu oke ini? Oke. Oh, lagi mikir. Niatnya udah ada, ngeceknya gimana ya? Gimana Bu? Niatnya udah kayak gitu. Ngeceknya ini udah bener apa belum gitu gimana ya? Lah, ngecek udah bener atau belum simpel aja. Makin banyak konflik nggak tiap hari, itu aja. Once konflik berkurang, that's good. Itu mulai turning tuh. Tapi kalau konfliknya itu lagi, perasaan gitu lagi. Nah, jangan-jangan tanpa sadar nyiramnya ke situ-situ terus. Oke? Dapat Bu? Insya Allah. Sip ya? Tapi getting something ada gitu nggak? Dapat ya? Oke. Supaya, salah satu nanti makna yang namanya takwa. Takwa itu dari kata wikoya. Wikoya itu artinya shield. Shield itu apa ya? Tameng. Jadi orang yang bertakwa ada tamengnya. Jadi mau ngerjain apa-apa, waspada. Di dalam bahasa Jawa disebut eling lan waspodo. Kalau nggak eling nggak bisa waspada. Jadi orang yang takwa tuh hati-hati Bu. Mau ngomong hati-hati, memutuskan hati-hati. Kenapa? Tahu kok apa yang saya putuskan baliknya ke sini, bukan ke dia. Ibu kalau sekarang kita kesel sama orang terus kita mencak-mencak orang, marah-marah sama dia. Yang pertama kepanasan siapa? Gitu. Saya. Iya oke lah saya, bagus. Dapat ya? Clear ya? Ibu-ibu punten pisan mohon maaf. Ini kalau kita nggak ngelatih, nggak ada yang bisa menggantikan, mewakilkan, nggak ada Bu. Jangan nunggu keajaiban kapan bahagia datang, nggak akan datang. Berarti tanaman bahagianya dirawat nggak? Makanya dalam bahasa Quran, taman yang terawat itu disebut jannah. Jadi jannah itu adalah taman yang terawat, yang dikasih air, yang dikasih pupuk, tamannya indah gitu. Itulah seperti di jannah. Jadi jannah itu artinya kebun. Jadi kalau ada nikah, til jannah, mau kemana? Ke kebun gitu. Gitu. Nur cahaya, jannah, kebun, lampu, taman. Jadi nur jannah artinya lampu taman, gitu. Dapat ya? Sip ya? Jadi surga kita adalah ketika kita manifestasikan energi ke tempat yang menurut kita menguntungkan. Oke Bu? Sip? Nah, tantangannya nih. Aduh, presentasinya juga Bu. 98% kita udah otomatis memberikan air, energi ke tempat yang sering kita datengin. Jadi bangun tidur tuh udah langsung ngasih pupuk, cemas, sedih, marah, bete. Otomatis tuh bangun tidur langsung. Gak mikir-mikir dulu. Makanya kebanyakan orang bangun tidur bangun dengan masalah hari kemarin. Di mana masalah hari kemarin udah ada dari tahun lalu. Dari tahun kodok, benar. Sehingga nanti tahun baru ngomong resolusi 2026. Red lah, udah. Resolusi apa nggak kejadian mulu ya. Resolusi 2026 yang direncanakan dari 2025, yang mulai dipikirkan dari tahun 2020 dan udah diniatkan dari tahun 90-an, nggak kejadian semuanya. Oke? Sip ya? Nah, jam berapa nih? Oke, dikit lagi ya.
Ibu oke sampai sini? Ya. Get something ya? Ya. Ibu saya mau kasih PR nih. PR ya? PR. Mulai besok, ibu mulai amati perasaan apa yang sering muncul. Sok dicek. Apakah khawatir? Apakah cemas? Coba dicek aja. Dirasain. Nanti ibu cek yang paling sering dalam seminggu 2. Kan kita bulan depan ketemu lagi nih. Nanti saya tanya satu-satu. Nah. Bu, 2 pertemuan lagi UTS jangan lupa ya. Ya, kita mau UAS nih semesteran nih. Ya, dicek dalam keseharian apa yang muncul. Nah, mau bangun tidur, mau lagi apa, pokoknya luangkan waktu untuk ngerasain apa yang muncul nih. Apa yang muncul nih? Apa yang muncul nih? Oke? Dah. Nah, PR-nya saat ibu-ibu ngerasain yang muncul itu apapun rata-rata nggak enak sih. Rata-rata. Karena yang muncul itu rata-rata emang perlu diselesaikan. PR. Satu, saat dia muncul, ibu-ibu jangan memodifikasi perasaannya, tonton aja udah. Contoh. Misalnya yang sering muncul tuh memori-memori 5-10 tahun yang lalu, ketakutan atau masa depan yang nanti gimana ya kalau ini anak, kalau nanti ini, nanti, gitu-gitu misalnya. Begitu kekhawatiran masa depan muncul, ibu diam, ibu tonton rasanya. Oh, aku lagi merasakan perasaan ini. Dah. Jangan dilawan, jangan diapa-apain, ditonton. Dah, habis nonton, lakukan lagi. Muncul lagi, tonton lagi. Lakukan, ngapain lagi. Muncul lagi, lakukan, tonton. Pokoknya PR sebulan ke depan, amati apa perasaan yang sering datang, dan yang datang tolong hanya ditonton. Oke? Sip? Jangan dilawan. Sekali lagi, saat dilawan gak akan sembuh. Tapi saat ditonton, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi saya pengen ibu-ibu ngalamin dulu baru kita bahas. Kenapa? Kalau udah ngalamin dibahas, nanti O-nya cepet. Iya, kenapa? Udah kemarin, oh ini tuh ini. Oh ini tuh ini. Easy, Bu. Jadi nanti terminologi-terminologi mau khusyuk, mau tumakninah, mau iftitah, mau al-fatihah, kurban, haji, sholat, puasa, umroh. Nanti kita akan ngerti gitu. Belakangan nanti tahu namanya. Tapi ibu udah ngalamin gitu. Nanti tahu neraka, tahu surga, tahu akhirat, tahu barzah, tahu sirot, macam-macam. Tapi nanti udah ngalamin gitu. Oke? Sip? Dapat ya? Nah, notes terakhir. Jadi saya ulang. Kalau kita mau bersatu atau menyatu atau terhubung dengan Allah, kata kuncinya adalah jiwa yang tenang. Makanya di surat 89 ayat 27 ada kata-kata gini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Dan ibu-ibu, hal yang paling mahal dalam hidup adalah tenangnya jiwa. Ini gak bisa dibeli sama apapun. Makanya ingat, uang tidak memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa. Kalau banyak mah bisa, kalau dikit gak bisa. Oke? Nah, nanti saya mau bagi tabel buat pegangan ibu-ibu nanti. Ya, ini tabel ini nanti jadi pegangan kita. Oke, supaya ibu-ibu bisa ngecek ini lagi ada di mana, wilayah apa dan seterusnya gitu. Ya. Nah, saya mau cerita dulu. Nanti abis ibu-ibu ngalamin sebulan mulai lebih peka perasaannya, lebih menerima perasaannya, nanti kita akan masuk ke sini pelan-pelan. Dan ibu-ibu, latihan ini diulang-ulang setelah kita ngerti ke level ini 90% masalah hilang pasti.
akan digantikan 90% masalah yang baru, maksud saya. Langsung mukanya gitu. Udah Bu, jangan aneh-aneh ya. Masalah mah nggak akan hilang, udah ya. Udah jangan aneh-aneh. Nah, jadi ingat, dia itu adalah maha energi. Setiap energi pasti punya vibrasi, Bu. Ibu-ibu dengar saya ngomong, ibu nggak dengar suara, tapi gelombang. Oke? Maaf ibu, ibu mendengarkan gelombang yang datang dari innernya saya. Jadi maaf banget nih, kalau vibrasi-vibrasinya di bawah, mau ngomongnya selembut apapun, nyelekit ke sini nih. Benar nggak? Iya. Berarti nanti kita akan ngerti semua konteks dalam hidup, everything in life itu semuanya adalah energi dan vibrasi. Nanti kita ngerti ke situ. Oke? Nah, vibrasi itu nanti ada dua. Energi satu, vibrasi terbagi dua. Oke? Ada vibrasi positif, ada vibrasi negatif. Bukan energinya sebenarnya. Karena energi itu netral. Ya, tergantung dia mau disalurkan kemana. Nah, yang positif itu membangkitkan, yang negatif itu menghancurkan. Oke? Contoh, marah energi bukan? Baik atau buruk? Tergantung. Netral. Oke? Jadi kalau ibu lagi marah, diem dulu, ini energi nih. Pilihlah perilaku dari marah, kegiatan dari marah, sesuatu yang menguntungkan buat ibu-ibu. Contoh, ngelihat orang kesel gitu, marah nggak? Energi nggak? Mending aerobik, Bu. Olahraga. Karena kalau marah dipakai olahraga, energinya dipakai untuk olahraga. Daripada ngomel, lempar-lempar ini nih semua nih, jadi rusak. Oke? Marah, cuci piring bersih lumayan. Iya, jangan dipecahin. Kan disuruh cuci, kok pecahin? Nah, abis cuci, pecahin boleh. Sama aja. Iya. Jadi setidaknya pecah dalam keadaan bersih. Paham? Marah, bersihin kamar mandi. Bersihin kamar. Ibu tahu Taylor Swift ya? Baru kemarin tunangan tuh dia, penyanyi. Taylor Swift kalau abis putus sama pacarnya dulu-dulu, dia bikin lagu. Iya, lagunya laku nggak? Banget. Dapat duit nggak? Jadi tiap putus pacar dia makin kaya. Ini orang udah putus pacar, mecahin piring, pacar hilang, piring hilang, rugi. Benar nggak? Itulah yang disebut energy vibration maintenance. Sip ya? Jadi kalau ada orang bikin kesel, aduh energi nih, ngapain ya? Ingat Bu, ini satu rumus lagi. No wrong feeling. Gak ada feeling yang salah, yang ada wrong action. Ulang ya. No wrong feeling, yang ada wrong action. Gak ada feeling yang salah tuh gak ada. Jadi ibu jangan gini, begitu kesel sama orang, kok aku kesel. Jangan, itu mah gak ada yang salah. Itu mah alamiah. Tapi bukan berarti ngelihat muka orang nih ngehe banget, kesel nih gitu, langsung tonjok. Jangan. Perasaan kesel itu valid. Perasaan bete itu valid. Tapi perilakunya tolong disadari gitu. Kontrol. Oke? Sip? Jadi kalau rumah ini tiba-tiba semua piringnya jadi bersih, berarti tuan rumah habis marah-marah gitu. Rumah bersih ya sekarang gitu. Berarti habis gitu. Oke? Jadi tergantung bagaimana aku menyalurkan ini semua. Tidur boleh, Bu. Boleh banget.
apapun. Sip ya? Oke ya? Nah, ketika energi datang dan aku mau menyalurkan ke positif atau negatif, inilah yang namanya sabar, Bu. Paham? Jadi orang yang sabar adalah orang yang pandai, tepat, menaruh vibrasi mau kemana, itu namanya sabar. Tapi sekarang sabar itu jadi kata-kata yang toxic positivity sih. Ibu kalau ketemu teman orang lagi menderita, please jangan ngomong sabar. Kenapa? Dia akan ngomong, lu kan gak ngerasain. Gitu jadi marah orangnya. Kenapa? Karena gak ngerti ini nih. Sip ya? Berarti kalau lagi apa? Sabar, sabar, sabar. Nah maksudnya, ini mau nyuci piring atau mau mecahin piring? Gitu maksudnya. Mau nyuci, mau mecahin. Nyuci ah. Ya dua-duanya. Boleh sih dua-duanya juga. Paham? Oke? Nah, jadi energinya 1, vibrasinya 2, frekuensinya nanti ada 17. Nah, kita akan agak berlama-lama di sini, nggak apa-apa ya Bu ya? Ini saya kalau mau disuruh nyelesain ini semua sekaligus bisa-bisa aja sih. Tapi saya rasa bukan masalah selesai materinya, tapi perubahan perilakunya. Benar nggak Bu? Sip. Jadi kita slow but sure. Pelan tapi party, Bu. Jangan pasti. Santai tapi dapat gitu. Oke? Sip ya? Sok, sekarang dilatih. Karena Bu maaf ya, di era modern ini banyak orang yang nggak bisa dengar perasaannya sendiri, Bu. Gak tahu. Kamu lagi ngerasain apa? Jawabannya gak tahu. What you feel? Gitu loh, Bu. Dan yang paling menarik lagi, orang banyak nggak tahu yang dia pengen tuh apa sebenarnya. Kamu tuh pengennya apa sih? Udah jawaban paling ultimate, terserah. Wah, pusing udah. Ya, kita nanti akan belajar getting clear what we want. Kita beneran tahu apa yang kita mau. Oke, Bu? Sip? Jelas ya? PR-nya jangan lupa ya. Jadi next pertemuan kita akan bahas ini 1, ini yang 2, kita akan bahas ini pelan-pelan. Tapi intisarinya kita sekarang lagi mau belajar masuk ke ketenangan jiwa. Kalau ada chaos, pilihlah tenang. Chaos lagi, pilihlah tenang. Dan memilih itu adalah urusan latihan. Susahnya kalau kita... Nah, tuh belum apa-apa, susah. Itu program nggak? Program, gimana Bu? Kalau ketenangan, Ya. kayak apa? Kita pilihan kita. Ya. Tapi kemudian kan terbentuk oleh dia. Nah itu bagaimana? Terbentur oleh apa? Takdir. Takdir gimana maksudnya? Maksudnya, oh ini ternyata takdir Allah. Gitu, gimana? Gini Bu, takdir tuh yang nentuin kita. Bukan Allah yang ngasih. Allah tuh cuma ngasih hukumnya, kita yang mau memodifikasi atau tidak. Contoh. Cabai pedas nggak? Pedas. Kita mau kepedesan atau enggak, tergantung bukan cabainya. Cabai pedas adalah kepastian dari Allah, tapi sakit perut urusan banyak atau enggak makannya gitu Bu. Jadi abis makan lotek lada pedas, mencret, sakit. Langsung ngomong, Allah mengazab saya. Ya elah, kata Allah, gua yang mengazab, lu yang kebanyakan makan gitu loh. Gitu. Paham ya? Sip ya? Tapi pedasnya pasti nggak? Pasti. Tapi kepedesannya pasti nggak? Belum tentu, karena pedasnya saya sama ibu-ibu beda. Gitu Bu. Sip ya? Jadi maaf nih, nggak ada. Aku tuh kayaknya ditakdirkan jadi orang nggak bahagia deh. Nggak ada Bu. Nggak ada. Sip ya?